Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Ayu Ramanda dengan NIM 17040350 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah manajemen keuangan tentang saham dan obligasi. Pengertian saham. Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan di mana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham, shareholder atau stakeholder. Keuntungan dari kepemilikan saham ada yang pertama yaitu dividen, yaitu pembagian laba perusahaan. Yang kedua capital gain, yaitu kenaikan harga saham. Dividen merupakan keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham yang bersumber dari kemampuan emiten untuk mencetak laba bersih dari operasinya. Keuntungan modal capital gain. Capital gain merupakan keuntungan yang diperoleh investor dari selisih harga jual dengan harga beli, atau harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Resiko saham. Kerugian investasi dalam bentuk saham yaitu apabila investor menjual saham pada harga yang lebih rendah daripada harga saat membeli saham yang dinamakan capital loss. Selain itu, terdapat risiko terbesar dalam investasi saham yaitu risiko likuidasi, di mana emiten dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Penilaian saham. Nilai suatu saham dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, nilai book atau book value, nilai saham yang didasarkan pada pembukuan emiten. Kedua, nilai pasar atau harga pasar, berdasarkan market price dan tergantung permintaan dan penawaran. Yang ketiga, nilai intrinsik saham, nilai nyata yang seharusnya dari saham ditentukan dari faktor fundamental perusahaan. Pengertian obligasi. Obligasi merupakan suatu surat berharga berjangka waktu menengah dan panjang yang merupakan bukti pengakuan utang dari penerbit dan dapat diperjualbelikan. Keuntungan obligasi bagi penerbit, baik pemerintah ataupun perusahaan. Obligasi merupakan opsi pendanaan yang menarik karena jangka waktu yang relatif panjang dengan biaya yang relatif murah. Dari sudut investor akan memperoleh bunga atau kupon secara berkala, biasanya setiap 3 bulan, 6 bulan, atau setahun sekali sampai jangka waktu tempo yang telah ditentukan. Jenis-jenis obligasi berdasarkan nominalnya terbagi 2, yaitu yang pertama obligasi konvensional dan yang kedua obligasi retail. Jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbitnya. Yang pertama ada obligasi rekap, yang kedua ada surat utang negara, yang ketiga ada obligasi retail Indonesia, yang keempat ada surat berharga syariah negara atau obligasi syariah atau juga obligasi suku. Karakteristik obligasi. Yang pertama, nilai penerbitan obligasi, jumlah pinjaman dana. Yang kedua, jangka waktu obligasi. Ketiga, tingkat suku bunga. Keempat, jadwal pembayaran suku bunga. Yang kelima, jaminan. Harga obligasi. Pembentukan harga sebuah obligasi ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu yang pertama, tingkat kupon. Apabila kupon obligasi tersebut cukup tinggi, maka harga obligasi cenderung semakin meningkat, dan sebaliknya. Yang kedua, ada rating emiten. Obligasi yang mempunyai rating bagus cenderung diminati oleh investor dibanding obligasi yang ratingnya jelek. Yang ketiga, periode jatuh tempo. Obligasi yang memiliki periode jatuh tempo lebih lama maka akan semakin lebih tinggi tingkat resikonya, sehingga yield yang didapatkan juga berbeda dengan obligasi yang umur jatuh temponya cukup pendek. Yang keempat ada likuiditas obligasi. Obligasi yang liquid adalah obligasi yang banyak beredar di kalangan pemegang obligasi serta sering diperdagangkan oleh investor di pasar obligasi. Terima kasih presentasi dari saya kepada Saudara Irfan dan Dika. Apakah ada pertanyaan? Baik Deva, saya akan bertanya mengenai obligasi dan saham. Jadi siapa saja pihak yang menerbitkan obligasi? Kepada Saudara Irfan dan Dika, apakah ada pertanyaan? Baik Deva, saya akan bertanya mengenai obligasi dan saham. Jadi siapa saja pihak yang menerbitkan obligasi? Baik, saya akan menjawab. Pihak-pihak yang biasanya menerbitkan obligasi itu ada pemerintah, lembaga supranasional,
misalnya Bank Investasi Eropa, lembaga pemerintahan, umumnya disebut agensi bond, subsovereign. Di Indonesia biasa disebut dengan surat utang negara, dan ada perusahaan swasta. Sekian kepada saudara Irfan. Saya ingin bertanya, bagaimana mengenai dividen dalam saham? Saya menjawab, selain kenaikan harga ataupun penambahan modal, dividen merupakan salah satu cara untuk dapat menghasilkan keuntungan. Banyak perusahaan yang juga membayarkan dividen tahunan. Terima kasih presentasi dari saya.